Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dapat tugas guru penggerak mengenai mengambil keputusan penting, kemudian terkait juga dengan kasus dilema etika atau rujukan moral. Untuk ini saya disuruh wawancara 2 kepala sekolah dan satu juga kepala sekolah juga, 2 atau 3 kepala sekolah. Menurut jenengan bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus mengenai dilema seperti itu tadi? Iya. Terima kasih Bang terkait dengan etika di sekolah itu memang harus kita tegakkan sebenarnya. Kita sebagai guru itu harus senantiasa kita bekali diri kita dengan salah satu etika. Jadi etika kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik, bagaimana pendidik itu bisa menjadi teladan bagi siswanya, juga bagi teman-teman sejarah atau lingkungan kita. Dilema yang muncul yang kita rasakan itu ada sebenarnya, dan setiap sekolah pasti ada, termasuk juga di SD Jabu. Yaitu ketika kita menghadapi banyak personal dengan berbagai macam karakter itu yang membawa ciri masing-masing, itu ketika menanggapi sesuatu itu biasanya juga sudut pandangnya berbeda-beda. Nah, dari pemahaman yang berbeda, sudut pandang yang berbeda itu kadang-kadang kita sebagai pimpinan itu menjadi dilema untuk memberikan keputusan atau kesimpulan. Sehingga oleh karena itu, jadi bagaimana kita sebagai pimpinan itu bisa menyatukan berbagai macam karakter yang ada dengan etikanya masing-masing untuk bagaimana mensukseskan program sekolah itu. Jadi kita harus punya pertimbangan bagaimana menyatukan teman-teman kita dengan berbagai macam etikanya untuk mensukseskan program, dengan tetap sekolah itu menjadi kondusif. Ya. Kemudian ini untuk menjalankan pengambilan keputusan, terutama mungkin ada permasalahan atau kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, mungkin prosesnya seperti apa untuk mengambil keputusan? Ya, terkait dengan segala permasalahan yang ada di sekolah di SD Jagung, biasanya kita lakukan dengan cara rapat bersama. Kemudian kita sampaikan atau kita minta aspirasi dari teman-teman. Nah, dari aspirasi yang muncul nanti bisa akhirnya kemudian kita ambil sebuah keputusan. Jadi keputusan itu akhirnya sebisanya dapat diterima oleh semua pihak dan bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ini apa yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan? Nah, tantangan yang muncul, yang sering muncul itu kadang-kadang kita masih ada rasa itu ewo pakewo. Ewo pakewo itu selalu ada, apalagi kita sebagai orang Jawa, yang mana budaya kita orang Jawa itu masih mengutamakan yaitu teko sliro gitu. Tapi kadang-kadang memang pribadi itu bermacam-macam. Sudah kita berusaha sebaik mungkin dengan pertimbangan teko sliro, tapi kadang-kadang juga namanya pribadi dengan ciri pribadinya masing-masing itu kadang-kadang juga ada yang tidak menyadari. Tidak menyadari lah, itu senantiasa harus terus kita lakukan. Sebisanya semua akhirnya menjadi sadar dengan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga keputusan yang diambil oleh sekolah bisa dilaksanakan semuanya.
seperti itu. Kemudian misalkan kita berkoordinasi atau mengadakan rapat itu jadwal, apakah ada jadwal tertentu atau bagaimana Pak untuk harinya seperti itu? Ya, biasanya kita sebelum menjadwalkan, kita selain berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru untuk waktunya kapan gitu ya yang tepat, kita juga mengambil waktu yang luang terkait dengan jam belajar anak-anak. Misalnya anak ketika sudah pulang, baru kita mulai untuk melaksanakan rapat. Jadi kita koordinasikan dan kita ambil waktu yang tepat, tidak mengganggu belajar anak-anak. Kemudian ini Pak, untuk faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan. Faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan, salah satunya motivasi. Kita senantiasa jangan sampai kendor motivasi kita. Oke. Kalau kita sebagai pimpinan jangan sampai kita kendor dengan berbagai macam permasalahan. Kedua juga adanya Bapak Ibu guru yang juga penuh semangat, penuh motivasi, juga penuh inspirasi, itu juga bisa menjadi hal yang memudahkan bagi kita untuk mengambil keputusan. Terima kasih Pak Jono atas tanya jawabnya ini tadi. Semoga bermanfaat bagi saya terutama dalam menambah ilmu saya dalam guru ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya berkesempatan mewawancarai beberapa sekolah dari SD. Betul sekali. Kali bawah ini Nama saya menggunakan Pak Rasderi Gantoro. ini saya mendapatkan tugas guru gerak untuk mewawancarai. Untuk pertanyaan yang pertama Pak. Baik. Semoga sambil mengerjakan. Aku tanya. Oke. Bagaimana kiat-kiatnya Bapak mengidentifikasi, intinya bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus mengenai dilema etika? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau moral di sekolah lembaga kami, khususnya itu saya melakukan koordinasi dengan yang bersangkutan terlebih dahulu Pak, untuk mengetahui permasalahannya yang terjadi. Jadi yang bersangkutan menjelaskan permasalahannya kepada saya selaku kepala sekolah sebelum melebar ke luar. Mendingan saya terlebih dahulu, jadi nanti saya bisa menyikapi untuk anak tersebut. Seperti itu. Kaitannya dengan pertanyaan yang kedua masih berkaitan untuk pertanyaan bagaimana pengambilan keputusan di sekolah Anda apabila nilainya sama-sama besar? Untuk pengambilan kebijakan di sekolah kami memang ada khususnya. Terutama yang pertama memanggil beliau yang bersangkutan, kemudian menjelaskan akar permasalahannya terlebih dahulu. Jadi kita berdiskusi tentang keputusan tersebut sudah benar atau belum, untuk bagaimana kita menemukan solusi terbaik. Seperti itu. Jadi tidak ada kesalahpahaman ketika kita memutuskan permasalahan. Akarnya dulu. Betul Pak, dari akarnya. Kemudian langkah atau prosedur apa yang dilakukan? Langkah untuk menentukan prosedur itu, kita memanggil pihak yang bermasalah, menyelesaikan atau menjelaskan masalah tersebut dan menimbang kembali permasalahan tersebut, berdiskusi, mencari solusi terbaik dan mengambil keputusan. Pengambilan keputusannya berdasarkan diskusi tadi. Betul. Ini untuk pertanyaan berikutnya mengenai hal apa saja yang menurut Anda anggap efektif untuk mengambil keputusan? Hal-hal yang selama ini untuk pengambilan keputusan efektif yaitu tantangan antara sisi kemanusiaan
dan aturan yang saling bertentangan sehingga perlu menimbangkan keputusan yang terkait. Kemudian apa saja yang merupakan tantangan ini pada pengambilan keputusan? Untuk tantangan itu mengambil keputusan itu kita menilai hati nurani dari kedua, misalkan masalah yang dihadapi, nanti keputusan yang akan diberi sanksi juga, kita tantangannya itu dari hati nurani. Mungkin saat tadi berkoordinasi atau proses menyelesaikan permasalahan itu ada jadwalnya atau tidak? Ada Pak. Untuk jadwalnya sendiri kita melaksanakan setengah jam pembelajaran. Jadi kita tidak mengganggu pembelajaran anak-anak di sekolah dan tidak mengganggu waktu mengajarnya guru. Kemudian faktor yang mempermudah, Pak. Adakah faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan? Oh jelas ada Pak. Itu faktor yang menentukan untuk mengambil keputusan itu ada salah satu faktor yang menunjang, yaitu faktor kejujuran. Itu selalu kita tekankan kepada guru-guru yang berada di sini, karena faktor kejujuran adalah fondasi utama untuk saling koordinasi. Itu terutama Pak. Lalu sedikit meluangkan waktunya untuk menyelesaikan permasalahan juga, itu wajib. Kejujuran. Kejujuran. Dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat diambil? Untuk pembelajaran yang diambil yang dari permasalahan tersebut adalah dari besarnya ya, kesimpulannya ya. Dalam pengambilan keputusan itu perlu yang pertama menanyakan permasalahannya terlebih dahulu kepada yang terlibat, menjelaskan kejadian yang ada, menimbang permasalahan yang diskusi, mencari solusi dan keputusan. Seperti itu. Ya, betul. Terima kasih Pak Doni atas meluangkan waktunya Baik, Pak. dalam tanya jawab ini. Semoga bermanfaat bagi saya, terutama dan juga bagi Amin, amin.